saya di sini sedang berada di salah satu kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon. Salah satu dengan narasumber kita yaitu salah satu anggota BEM yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon. Silakan untuk kakak bisa memperkenalkan nama dengan jabatan serta prodi apa? Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Maulana Sidiki, saya dari Prodi Teknik Industri. Kebetulan saya dari BEM Fakultas Teknik yang berada di naungan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Posisi saya yaitu sebagai kepala bidang advokasi di BEM Fakultas Teknik tersendiri. Kalau boleh tahu, kakak ini sekarang kesibukannya apa ya? Kesibukan saya sebagai mahasiswa adalah belajar ya kawan-kawan, dan di organisasi adalah sebagai sunnahnya kita untuk mengikuti. Kalau keseharian di luar dari kampus, saya sendiri itu sebagai freelance dari fotografi maupun videografi. Berarti bisa bekerja di luar gitu juga gitu ya? Betul. Baik, langsung saja nih Kak, kita ingin menanyakan sebuah informasi tentang perubahan prestasi yang ada di kampus sebagai salah satu anggota BEM. Barangkali tahu gitu informasi yang terkait pertanyaan dari kami. Langsung saja ya. Pertanyaan pertama itu sebenarnya apa peran organisasi kemahasiswaan dalam membantu mahasiswa itu meraih prestasi nasional dan internasional? Jadi peran BEM itu apa? Oke, saya ingin jawab ya. Sebagai mahasiswa, tugas utamanya adalah belajar. Untuk peran prestasi semuanya kembali lagi pada diri kita masing-masing. Baik dalam organisasi maupun non organisasi, semuanya itu berhak untuk bisa mencapai suatu prestasi. Cara untuk mencapai prestasi tersendiri diantaranya adalah dari diri kita, SDM tersendiri yang utama. Setelah itu bagaimana kita bisa meningkatkan apa yang kita punya, baik dari kreativitas kita, inovasi kita, ide-ide kita, dan semuanya itu harus kita naungkan. Yang kita harus naungkan itu salah satunya harus ada wadahnya. Nah, fungsi salah satu dari BEM tersendiri adalah menjadi jembatan atau wadah bagi orang-orang mahasiswa yang ingin berkontribusi dalam membangun prestasi yang ada di dalam maupun di luar kampus. Salah satu untuk mencapai prestasi dalam kegiatan nasional itu biasanya diadakan oleh salah satu organisasi-organisasi yang berada di lingkungan wilayah Indonesia untuk nasional ya. Karena terdiri dari banyaknya lomba-lomba yang diadakan, salah satunya adalah dari organisasi yang ada pada setiap kampusnya masing-masing. Itu juga biasanya melibatkan dari kementerian-kementerian yang bisa diajak kerjasama, yang bisa menjadi value add untuk kita sebagai mahasiswa, baik memperbaiki portofolio untuk CV dan lain sebagainya. Kalau untuk tahap internasional biasanya di setiap perguruan tinggi itu ada yang namanya KUI. KUI itu adalah kantor urusan internasional. Itu biasanya sebagai wadah di mana informasi yang ada di internasional akan masuk terlebih dahulu di lingkup kampus yang bernama KUI tersebut. Nah, di dalam KUI ini nanti birokrasinya turun atau disebar secara informasi ke bidang 3 kemahasiswaan. Nanti kemahasiswaan langsung sebar di naungan pertama, yaitu di Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Cirebon gitu. Jadi kita bisa dapat informasi langsung itu yang pertama dari KUI, setelah itu dari kemahasiswaan, setelah itu dari Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas. Baik, pertanyaan selanjutnya nih, yang saya lihat kan kakak banyak mengikuti kegiatan di luar nih, seperti kayak tadi kan kerja juga freelance ya. Nah sebenarnya tuh apa sih itu prestasi itu dapat mempengaruhi nggak sih kak? Karena kakak itu banyak mengikuti kegiatan organisasi, terus di luar juga banyak mengikuti kegiatan gitu. Sebenarnya tuh mempengaruhi prestasi kakak tidak? Menurut saya pribadi, yang namanya organisasi itu sebenarnya berpengaruh dengan kepribadian diri kita. Tapi kembali lagi pada tujuan awal kita, bahwa organisasi itu jangan sampai mempengaruhi kegiatan perkuliahan kita. Karena kasihan gitu kan, orang tua sudah membiayai kita. Nah, terus untuk sedikit mengurangi beban biaya dari orang tua,
ya saya sedikit ikut kerja di mana freelance tersebut itu bisa ya sedikit membantu meringankan biaya UKT yang ada pada perkuliahan ini. Ngaruh tidaknya itu tergantung diri kita bagaimana kita untuk memanage waktu dengan membagi waktu antara perkuliahan dengan organisasi dan suatu freelance atau pekerjaan pada saat kita yang dihadapi ini. Kalau saya biasanya kalau freelance itu biasanya di hari-hari yang weekend karena saya sendiri kuliah itu di kelas reguler, di mana kelas reguler ini biasanya di hari-hari biasa antara Senin sampai Jumat. Ya. Untuk Sabtu dan Minggunya ini saya ambil pekerjaan yang mungkin bisa saya kerjakan. Untuk organisasinya bagaimana? Untuk organisasi yang namanya organisasi itu pasti yang ada namanya ADART, dan setiap ADART itu pasti kita harus dilaksanakan dan dipatuhi. Untuk mencapai suatu manage waktu yang baik itu harus memperhatikan waktu perkuliahan kita juga. Organisasi tidak bisa diutamakan dan organisasi tidak bisa juga diakhirkan. Nah, oleh karena itu saya sebagai mahasiswa yang berkecimpung di organisasi harus bisa memanage waktu antara perkuliahan dengan organisasi. Untuk nilai prestasinya sendiri mungkin masih dibilang ya standar mahasiswa yang ingin bergelut sama untuk bisa membiayai sendiri, untuk bisa aktif di organisasi dan bisa jadi yang benar-benar mahasiswa pada umumnya. Jadi kunci utamanya adalah bisa memanage waktu oleh dari SDM-nya kita masing-masing terlebih dahulu. Jadi itu kakak cara memanage waktunya dan mengatur waktunya itu kakak belajar secara intens atau karena udah terbiasa aja mengalir? Saya karena emang dari awal sudah biasa hidup itu harus prihatin kawan-kawan. Harus prihatin. Jadi sebelum kita mengimplementasikan itu harus ada perencanaan. Di dalam teknik itu ada yang namanya metode, yaitu metode PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Plan itu adalah perencanaan, Do adalah implementasi dari perencanaan, lalu PDCA ada check itu pemeriksaan. Setelah diimplementasi, setelah dikerjakan, dilaksanakan itu kita perlu evaluasi. Setelah itu ada X itu adalah berkelanjutan. Evaluasi secara berkelanjutan. Setelah berkelanjutan ini ada yang namanya siklus perubahan atau siklus mengulang dari PDCA tersebut. Nah, sebelum perencanaan itu sebelum implementasi itu harus ada perencanaan. Setiap rencana yang ingin kita lakukan harus dipikirkan secara matang-matang. Kita sebagai mahasiswa semuanya sebenarnya sebagai makhluk hidup itu harus mempunyai sudut banyak yang banyak, sudut pandang yang banyak. Karena ketika melakukan A itu kita harus mempunyai sudut pandang A, B maupun C. Biar apa? Biar nanti impas dari semuanya itu kita sudah tahu, sudah ada nilai tersendiri sebelum kita melangkah adu atau diimplementasi tersebut. Jadi untuk memanage waktunya itu saya karena awalnya sudah biasa, karena sudah biasa direncanakan sebelumnya, karena jadwal perkuliahan ini kan ya bagi saya di teknik itu kan setiap semester itu berganti. Dan dosen pun ya dosen pun bisa mengatur mahasiswanya, di mana ketika dosen tersebut dia bisa, ya kita sebagai mahasiswa harus bisa cepat-cepat barangkali di organisasi ada suatu event atau rapat itu kan kita bisa menggunakan dengan semaksimal mungkin ketika dosen itu ingin berubah jadwal perkuliahannya seperti itu. Baik, sekarang masuk ke program kerja BEM ya Kak ya. Nah, bagaimana sih BEM itu mengatur program kerja nih sama mahasiswa itu? Kan karena nih mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu kan banyak nih beragam. Nah, gimana caranya BEM itu mengatur dan mengoptimalkan program kerja tersebut untuk mahasiswa yang beragam nih Kak? Oke, kembali lagi pada tadi ya karena saya anak tekniknya. Jadi harus matang terlebih dahulu untuk metode PDCA itu sebelum merencanakan proker itu kan kita harus memikirkan nih proker tersebut itu arahnya mau dibawa kemana, hasilnya itu apa, outputnya itu apa. Nah, setiap kegiatan itu harus ada input, proses, dan outputnya kawan-kawan. Dimana setiap proses itu pasti banyak banget outputnya, baik output baiknya maupun output negatifnya. Tapi semaksimal mungkin bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa itu harus menghasilkan output yang baik, output yang berguna, outputnya agar bisa membawa nama baik
baik mahasiswanya maupun instansi yang ada atau yang dibawa oleh mahasiswa tersebut. Nah, untuk prokernya tersendiri sebenarnya dari BEM Fakultas Teknik itu tersendiri, saya ingin menambahkan di mana Fakultas Teknik itu jangan sampai keluar dengan keteknikannya. Oh, iya. Jadi karena di teknik ini berbau teknik, jadi proker-proker tersendiri tersebut itu jangan sampai banyak keluar dari faktor yang ada di tekniknya tersebut. Apalagi saya di teknik industri ya. Di teknik industri itu bisa mencakup semuanya oleh orang akuntan. Orang akuntan nggak bisa di teknik industri, gitu. Dan secara matang untuk menjalani program kerja yang hasil outputnya itu bisa berbuah hasil yang baik, itu adalah di rencana awal tersebut. Ya meskipun sesuatu yang tidak diduga itu kemungkinan antara terjadi atau tidak ya. Nah oleh sebab itu yang tadi saya bilang di awal harus ada banyak sudut pandang sebelum merencanakan atau pada saat merencanakan, dimana ketika sudah merencanakan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka plan mana nih, rencana mana yang harus kita lakukan untuk menjadi output yang luar biasa atau hasil yang lebih baik kembali. Baik, ini kan Kak, banyak mahasiswa nih yang belum aktif dalam berorganisasi. Masih banyak mahasiswa yang ibaratnya tuh kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Nah, gimana caranya anggota BEM itu memotivasi mahasiswa itu agar ikut organisasi dan membangun kampus itu yang lebih unggul gitu? Baik, sebenarnya saya tidak menghalangi mahasiswa yang untuk tidak masuk organisasi karena kemungkinan kepribadian manusia itu berbeda-beda kawan-kawan. Bisa jadi mereka tidak aktif di organisasi yang ada di lingkungan kampus, tapi mereka aktif mencari sesuatu yang ada di luar kampus. Bukan berarti ketika orang-orang yang aktif organisasi di kampus itu memiliki value yang tinggi, tidak. Kita tidak bisa menyamaratakan. Tetapi sedikit pengalaman yang ada di organisasi kampus, khususnya di internal, salah satunya adalah bisa menjalin relasi dengan dekanat ataupun rektorat ya. Nah, untuk teman-teman yang nggak aktif di organisasi kampus, bagaimana caranya membenahi? Sebenarnya saya pribadi mempunyai sudut pandang bahwa setiap orang itu memiliki kebebasan. Mereka mau kuliah pulang itu hak mereka. Nah, saya tidak bisa menyimpulkan bagaimana mahasiswa tersebut itu dapat ikut gabung serta dengan kami di organisasi yang ada di kampus agar mereka ini aktif. Sebenarnya ketika orang-orang yang ikut organisasi pun belum tentu mereka itu niat dan ikhlas menjalankan apa yang ada pada organisasi tersebut. Kalau tujuan dari organisasi adalah mencapai suatu mufakat secara bersama, ketika orang-orang yang tujuan masuk organisasi ini hanya menumpang nama, hanya untuk panjat sosial mungkin ya untuk Gen Z sekarang, itu ya bukan berarti mereka mendapat value yang tinggi, mendapat nilai plus. Itu tidak, Pak. Itu bisa merugikan internal dari organisasinya yang dia ikuti gitu. Dan motivasi mahasiswanya agar ikut organisasi itu sebenarnya gimana pihak BEM? Menurut saya tadi, untuk memotivasi kembali lagi pada niat diri awal setiap manusia. Iya. Apalagi mahasiswa gitu. Mahasiswa pasti punya banyak sudut pandang karena mahasiswa adalah siswa yang dimahakan, bukan lagi siswa lagi gitu. Mereka itu sudah dicap sebagai anak-anak tidak mau, dicap dewasa pun belum mau. Itulah pada posisi pada saat mahasiswa tersebut. Nah, untuk motivasinya tersendiri, bagi saya ingin mengajak teman-teman itu yang punya kontribusi dan niat yang benar-benar ikut berkecimpung di dalam organisasi. Agar apa? Agar tidak menjadi benalu di dalam organisasi tersendiri. Itu egoisnya saya ya. Iya. Tapi kan sebenarnya dalam organisasi itu kan adalah tempat belajar bagi mahasiswa atau bagi suatu kumpulan orang-orang yang ingin berkecimpung dan mau belajar bareng untuk mencapai tujuan secara bersama. Ya, tapi ketika organisasi tersebut dengan awal niatnya yang tidak searah dengan kami, maksudnya dengan tujuan organisasi tersendiri, itu menjadi
benalu menjadi penyakit untuk organisasinya tersendiri. Motivasinya buat teman-teman yang mau ikut organisasi salah satunya adalah kita meningkatkan SDM dan diri kita sendiri. Sebelum itu ada niat kita yang benar-benar ingin suatu yang ingin ciptakan untuk organisasi. Jadi gini, dari saya di organisasi itu bukan apa yang didapat dari organisasi, tapi apa yang ingin teman-teman hasilkan, apa yang teman-teman lakukan untuk organisasi. Seperti itu. Jadi bukan berarti ketika kita di organisasi harus mendapatkan A, B, C, tapi apa sih implementasi kita untuk organisasi itu. Jadi sekiranya tuh jadi orang yang bisa menghasilkan organisasi tersebut, bukan organisasi yang menghasilkan buat kita. Seperti itu. Dan apa ya? Jadi konsekuensi ikut organisasi itu kan banyak sebenarnya. Kita bisa mengorbankan waktu kita, tenaga kita, bahkan uang kita, pikiran kita, dan ya waktu-waktu yang banyak terbuang sebenarnya di ikut organisasi tersebut. Jadi kita sebelum masuk organisasi itu harus bisa merencanakan dan berpikir secara luas dan ya niat secara ikhlas untuk membangun suatu organisasi untuk mencapai tujuannya secara bersama. Agar tidak menjadi sebuah bumerang bagi organisasinya. Betul, ya. iya.